sebuah prestasi yang diraih oleh Coach Indra Safri. Tentunya kita berharap di ajang nanti kita mampu kembali merebut gelar juara tersebut. Iya, peluang tersebut tentu sangat membuka ya, mengingat persiapan serius yang dilakukan oleh PSSI bersama juga dengan Coach Indra Safri ya, untuk bisa menyeleksi pemain-pemain terbaik yang berada di Nusantara ini. Baik pemirsa, kedua kesebelasan telah memasuki lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia memakai jersey merah-merah, sedangkan Singapura memakai jersey berwarna biru tua. Dan kita melihat ada Ketua Umum PSSI, Johar Arifin Husein. Ini tentunya sebuah dukungan dari Ketua Umum PSSI, Johar Arifin Husein, terhadap pembinaan dari Garuda Muda ini. Memulai menyelami satu persatu para pemain dari Singapura. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana keseriusan dari para pengurus PSSI juga untuk membentuk timnas yang kuat, tentu mulai dari level usia muda ya, Reddy ya. Betul. Bahkan Ketua Umum pun turun untuk bisa memberikan perhatian atas ajang preparation ya dari AFF 2015. Ya, baik, dan pemirsa, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara. Pemirsa, telah kita perdengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara, dan tentunya kita akan melihat bagaimana line up ataupun materi pemain yang dikeluarkan oleh Coach Fahri Husein. Ini dia line up dari kesebelasan timnas Indonesia. Ya, kita lihat di sini tadi ya, bagaimana formasi yang coba diterapkan oleh
Coach Fahri Husa ini adalah kembali formasi 4-3-3, Betul? yaitu untuk menyerang secara frontal menggunakan 2 penyerang sayap, dan sepertinya Fernando ini yang akan menjadi ujung tombak ya bagi tim U19 kali ini. Ya, dan juga akan ditopang oleh Asnawi Mangkualam, nah, tentunya yang akan menjadi dirijen di lini tengah. Dan ini dia wasit yang akan memimpin, Suharto, yang akan memimpin jalannya pertandingan antara timnas Indonesia berhadapan dengan Singapura. Dan tentunya kita akan melihat bagaimanakah line up yang diturunkan oleh tim nasional Singapura U19 di bawah asuhan Rizan bin Zufri. Ini dia para pemain dari Singapura. Penjaga gawang ada Zarfan bin Rohaizat, Hairil Muhammad bin Abdul Rahim, Sahrul Afandi bin Muhammad Fazil, Zulkarnain bin Susliman, bin Adi Zayadi bin Agustino, Safik bin Irawan, Royston Tan Zia. Di depan ada Amirul bin Ashraf bin Nordin Khalil. Jika melihat postur tubuh di antara kedua tim ini hampir sama ya. Iya, benar sekali Reddy. Tapi yang saya kira akan menentukan adalah bagaimana kecepatan ya. Betul. Antara masing-masing tim yang bisa menentukan hasil akhir dari pertandingan ini. Selain itu juga saya kira agresivitas akan menjadi sebuah modal yang penting bagi Singapura ya, yang datang sebagai tim tamu ke Stadion Gelora Bung Karno yang saya kira sudah dikenal di kawasan ASEAN sebagai stadion yang sulit untuk ditaklukkan. Betul. Ini dia kapten dari kedua kesebelasan dari Indonesia, Andi Setin Di tengah ya. Oke. Ini dia Coach Fahri Husa ini, dan pemirsa tentunya kick off babak pertama akan segera dimulai. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk langsung menuju kepada rekan saya Bung Firman Syahhusain dan juga Bung Bin Nasir yang akan memandu Anda untuk menyaksikan kick off babak pertama pertandingan antara Indonesia U19 berhadapan dengan Singapura U19. Saya Fuadin Reddy mengucapkan selamat menyaksikan dan silakan Bung Firman. Baik, terima kasih Reddy. Selamat sore pemirsa SCTV Sport dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Firman Syahhusain kembali akan menemani Anda menyaksikan secara langsung laga uji coba bertitle Pre-AFF Championship 2008. Masih coba merebut bola. Gagal kali ini kita lihat sebuah kelihayan yang kurang baik dari lini belakang Singapura. Kita lihat tekanan langsung dari menit awal. Berhasil keluar dari tekanan lawan. Kita saksikan para pemain Singapura. Ya, tampaknya juga pressure diberikan dari lini tengah ya. Firman, kita lihat bagaimana para pemain timnas dengan cepat langsung menekan setiap pemain Singapura yang coba menguasai bola. Tentu menyebabkan para pemain Singapura pun sangat sulit untuk bisa melakukan passing. Ya, menarik seperti yang Anda katakan barusan, Bung Mider, bagaimana Singapura menerapkan formasi 4-2-3-1 berupaya untuk memenangkan duel di lapangan tengah dengan formasi Indonesia dengan 4-3-3. Kita akan melihat nanti bagaimana kinerja dari 3 gelandang kita ya. Iya, betul sekali. Saya kira kinerja dari 3 gelandang kita tentunya akan lebih mengutamakan untuk menguasai bola selama mungkin ya. Karena mengingat bagaimana mereka harus bisa melakukan penyerangan dengan cepat menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh Rianto dan juga Zakaria. Saya kira kedua pemain yang bermain di posisi penyerang sayap ini memiliki kecepatan. Baru saja kita melihat tadi bagaimana Rianto bisa memberikan pressure kepada salah seorang pemain Singapura yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan passing ataupun salah pass ya. Ya, sebuah pelanggaran tadi sudah dilakukan kiper Zarfan dari Singapura. Sebuah pelanggaran dilakukan pemain Singapura. Tenang bebas untuk Indonesia. Salah satu gelandang Indonesia, Asnawi, sudah dilakukan pendek saja tadi. Rafif kali ini langsung ke depan, kita lihat. Coba dikejar oleh Fernando. 2 lawan 1. Sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Fernando. Menarik untuk melihat sosok penyerang utama di sini, Fernando ya. Kita lihat postur tubuhnya memang adalah postur tubuh yang sangat ideal untuk bisa menerima umpan-umpan diagonal ya, khususnya dari kedua sayap. Patut ditunggu ini apakah memang taktisnya adalah untuk memberikan umpan-umpan diagonal ataupun umpan datar pada saat serangan mulai mendekati kotak penalti Singapura. Ya, kita lihat tadi bagaimana pergerakan dari pemain Singapura coba membangun serangan dari sektor sayap. Ini juga perlu diperhatikan namanya Bidar. Nomor pengumpan tadi gagal mengantisipasi bola yang terlalu tajam, Sahrul Afandi. Lagi sebuah pelanggaran kali ini dilakukan oleh Indonesia. Asnawi di sana. Satu dari trio gelandang Indonesia berdampingan dengan Alwi dan juga Rafif. Ya, dibiarkan saja bola lempar ke dalam untuk Indonesia kali ini. Ya, walaupun esensinya adalah uji coba, tentu ada sedikit euforia di sini untuk coba mengatasi lawan
paling tidak diakhiri dengan kemenangan, karena kita tahu 2 laga sebelumnya junior mereka U16 mengawali 2 laga pre-AFF Championship 2015 dengan 2 kemenangan, 3-2 melawan Vietnam dan unggul 3-1 melawan Singapura. Ada satu hal yang menarik, rata-rata dari pemain kita baik di proyeksi U16 maupun di proyeksi U19 yang tampil sore hari ini adalah mereka yang mungkin belum pernah menginjak rumput stadion ya. Ini stadion yang sangat kramot, jadi saya kira ada motivasi ya. nuansa psikis menjadi sangat penting dalam pertandingan. Iya, saya kira sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Coach Fahri ya pada beberapa waktu lalu di preskon, bahwa memang dia menginginkan para pemain juga merasakan atmosfer di GBK ya. Meskipun ini adalah semacam ajang persahabatan ataupun preparation untuk ke Piala AFF, tetapi paling tidak atmosfer dari stadion GBK ini akan sangat bermanfaat bagi para pemain yang pertama kali justru bermain di stadion GBK. Ya, baik Indonesia maupun Singapura juga saya kira dari sisi dukungan jarang juga disaksikan oleh begitu banyak penonton ya. Walaupun saat ini memang penonton bisa dibilang masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan posisi stadion. Sementara kita saksikan di lapangan, kali ini sebuah peluang untuk Singapura lewat tendangan bebas. Kita saksikan Fernando di sana, pemain Indonesia yang turun untuk melakukan coverage terhadap tendangan bebas yang sudah dilakukan Singapura. Berbahaya, kita lihat. Masih mampu dilakukan pemain belakang Indonesia. Oh, sebuah upaya yang baik tadi. Bagaimana sebuah pilihan sundulan disambut dengan first time volley kaki kiri, namun masih belum bisa sasaran. Ya, pada saat terjadi set piece tersebut, kita bisa melihat tadi ya bahwa fokus utama dari lini pertahanan timnas adalah untuk menghalau bola ya. Sehingga kita lihat tadi secara rapi mereka bisa memblocking setiap usaha yang coba dilakukan oleh para pemain Singapura. Pertama dengan heading, kemudian juga memaksa pemain Singapura justru untuk melakukan shooting yang jauh dari target, karena memang fokusnya adalah untuk membendung tadi Firman. Yap, kita saksikan lagi duel di lapangan tengah. Indonesia menguasai bola, Alwi kerjasama pendek dia dengan Rizky, umpan langsung depan, Fernando lagi-lagi dituju, dan kita lihat bagaimana marking dan pressing begitu ketat dari pemain Singapura. Bahkan 2 pemain kerap mengurung pergerakan dari Fernando. Lempar ke dalam. Rizky Ramadan lempar ke dalam sudah dilakukan, coba disambut oleh Alwi. Kurang baik tadi. Lepas Alwi kepada Rizky, dipotong pemain lawan. Namun kembali lempar ke dalam untuk Indonesia. Sebenarnya penjagaan lini pertahanan Singapura lebih kepada main marking. Kalau kita saksikan bagaimana selalu saja ada pemain yang di belakang pemain timnas yang baru saja kita lihat tadi pressure yang diberikan kepada Alwi, mana ia tidak mampu melakukan pergerakan untuk mengancam lini pertahanan dari Singapura. Sebuah dorongan tadi, tendangan bebas untuk Singapura. Rianto coba mengganggu lawan. Ya, kita lihat kali ini bagaimana Singapura tidak ingin terburu-buru. Long pass dilepaskan. Sementara ya squad yang memang berada untuk mengikuti ajang preparation ini. Ya, karena Singapura sendiri sebaliknya Peter, mereka membangun pembinaan sepak bola usia muda berbasis sekolah. Jadi sekolah-sekolah sekolah-sekolah melakukan atau menggelar liga atau turnamen di mana yang terbaik ditarik untuk masuk ke akademi dari mulai usia U13 sampai dengan usia 18. Ya, kita saksikan bagaimana talenta muda sepak bola Singapura menghadapi bibit-bibit sepak bola Indonesia. Kembali tekanan dilakukan oleh Singapura, berhasil dicuri bola oleh pemain Indonesia. Secara formasi pemain ini memang sebagai pemain jangkar, tetapi pada saat ia mencoba menyerang, saya kira ia selalu tampak sebagai pemain yang paling berbahaya di lapangan. Karena memang selain memiliki kecepatan, juga skill individunya juga saya kira sangat impresif pemain yang satu ini. Ya, Alwi kampanye akan melakukan, dan bebas sudah dilakukan tadi, pendek saja, melebar ke kanan kepada Sanjaya. Umpan crossing dalam kotak penalti, kita lihat. Coba melakukan grouping ya, artinya mereka benar-benar secara berkelompok menjaga lini pertahanan. Tentunya juga untuk memudahkan penjaga gawang Argentina agar mampu melakukan intercept ataupun penyelamatan. Lagi kita lihat umpan crossing yang ditujukan kepada Zakaria, kali mampu dicapai oleh Zakaria. 1 lawan 1, Zakaria, Indonesia menyerang, kita saksikan. Saya kembali posisi
seorang pemain belakang Singapura pada saat diberikan umpan tadi oleh Zakaria. Ya, dari dua uji coba kelompok U16 dan juga sore hari ini U19, tampaknya hadiah penalti memang agak cukup akrab dengan Indonesia ya. Dan kita lihat tadi bagaimana salah seorang pemain belakang dari Singapura mendorong pemain Indonesia dan berbuah tendangan penalti untuk Indonesia. 15 menit pertandingan di babak pertama, bola akan dihadapi oleh Rawit. Satu gelandang Indonesia, Muhammad Rafiq Putra Adi. Masyarakat unik justru diberikan oleh wasit waktu kepada Fernando. Kita saksikan tendangan penalti sudah. Oh, sayang sekali kita lihat. Oh, Fernando namanya tadi. Ya, sebenarnya eksekusi sudah keras ya tadi yang kita lihat, menggunakan kaki kiri mencoba mencari akurasi. Namun kita melihat bagaimana penjaga gawang Singapura tampaknya begitu cekatan mampu membaca arah bola, sehingga dengan sempurna ia melakukan save dan juga mengamankan posisinya dari terjadi sebuah rebound. Langsung dilakukan Alwi. Lagi kita lihat bagaimana Fernando coba melompat untuk mencapai bola tadi, namun masih gagal. Bola hanya meluncur tipis di sisi kiri gawang dari Singapura. Kita saksikan dalam tengok ulang. Ya, kita lihat sebenarnya eksekusinya sudah sangat bagus ya, sempurna dengan kaki kiri mencoba untuk mencari akurasi, namun pembacaan bola dari penjaga gawang Singapura begitu cekatan dan juga akurat, mampu menangkis dan juga mengamankan kotak penalti dari terjadinya sebuah rebound. Ya, terlepas penalti yang mampu diantisipasi penjaga gawang Singapura tadi, apa yang dilakukan oleh Fernando, saya kira cukup berkelas ya. Iya, betul sekali. Saya kira dia mencoba mencari akurasi ya daripada menggunakan power. Dan kita lihat bagaimana kemampuan dari Jarvan untuk mengantisipasi penalti dari Fernando ini meningkatkan tentunya motivasi dari para pemain Singapura untuk terus menekan daerah pertahanan dari Indonesia. Kita saksikan memang kita dalam di daerah pertahanan Indonesia. Ya, sementara kita saksikan dukungan di tribun barat Stadion Bung Karno. Saya kira sebuah atmosfer yang memang jarang ditemui oleh anak-anak muda ini. Ya, benar sekali. Sangat penting ya bagi pemain dari kedua tim untuk merasakan atmosfer bertanding, terutama di stadion sebesar Gelora Bung Karno. Sebuah dukungan yang bagi mereka yang sekarang di lapangan tentu hanya sebelumnya hanya mereka bisa saksikan di layar televisi. Zakaria, nomor punggung 10. Iya, dan semua ini hanya merupakan sebuah awal ya dari perjalanan panjang yang harus mereka tempuh untuk menjadi tim yang kuat. Baik, kita saksikan tadi. Betul, pemikiran yang baik sekali tadi. Masih mampu dibaca pemain belakang dari Singapura. Bola yang maksudnya diarahkan kepada Fernando tadi. Singapura kali ini membangun serangan. Belakang lagi. Ya, tidak ingin terburu-buru karena beberapa kali kita melihat tadi fast break yang dilakukan pemain Indonesia memang cukup berbahaya ya. Ketika para pemain Indonesia mampu melakukan intercept. Lagi kita saksikan sebuah intercept tadi. Teknik dua kaki tadi kita saksikan. Kapten sebelasan dari Singapura, Joshua Bernard. Dua kali saya kira upaya keras dilakukan oleh Bernard untuk menutup dan mengganggu pergerakan dari pemain Indonesia. Ya, kita lihat di sini bagaimana Rafiq ya bermain sangat agresif, memang mencoba memberikan tekanan kepada para pemain tengah Singapura agar mereka juga tidak leluasa untuk bisa melakukan passing. Berkali-kali memang Rafiq tampak melakukan tackling. Memang dibutuhkan seorang pemain jangkar di lini tengah timnas yang bisa bermain keras, paling tidak untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh tim-tim lawan. Saja yang tadi gagal, kita saksikan kali ini kembali tekanan dilakukan Singapura dari sektor kiri. Amiruddin Ashraf tadi sodorkan umpan kepada Andin Adi Cahyadi, kembali kepada Amiruddin. Kurang baik Amiruddin. Alwi kerjasama dengan Fernando. Bola yang lagi-lagi diarahkan ke sektor kanan, ada Zakaria di sana, namun masih mampu diputus main Singapura. Ya, peragaan umpan-umpan panjang dari kedua kesebelasan kita saksikan sampai menit ke-20 ini, Binder, dan
Sampai sejauh ini kita melihat belum ada efektivitas dari belum ada bola seperti ini. belum ada tingkat akurasi yang baik ya, di mana tercipta sebuah peluang yang berbahaya. Namun memang saya kira koordinasi yang dilakukan sangat dibutuhkan ya, untuk bisa melakukan improvisasi serangan. Dan dari timnas jika kita lihat melewati menit ke-20 ini, justru setiap kali ada pergerakan yang dilakukan dengan umpan-umpan lambung justru lebih berbahaya ya, dibandingkan dengan umpan-umpan datar di mana sangat sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari Singapura. Yang lempar ke dalam tadi, namun masih mampu bola mencuri pemain Indonesia belakang kepada penjaga gawang Nader. Supran, center back Indonesia. Sodorkan umpan ke tengah, ada Asnawi di sana. Pas kali-kali di Zakaria, kita lihat bergerak dengan bola Zakaria, terus memasuki tengah kita buat pelanggaran tentunya. Kita saksikan lagi-lagi kapten sebelah sana, Joshua Bernard harus keras menghalau pergerakan pemain Indonesia di daerah pertahanan. Clear kali ini. Iya betul, kita lihat seperti Bukan pelanggaran. Iya betul, kita lihat bagaimana kecepatan dari Zakaria ini memang menyulitkan lini pertahanan Singapura. Namun juga kita lihat dari replay memang tidak ada kontak ya, tidak ada kontak yang dilakukan oleh kapten Singapura kepada Zakaria. Oh, ya. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Fernando. Iya, kapten Singapura memang terlihat sangat tenang ya di lini belakang Joshua. Setiap kali ia mendapatkan tekanan, dia berusaha bermain dengan kalem. Saya kira itu menjadi pertimbangan pelatih Singapura untuk memberikan dampak pada Joshua ya. Benar sekali. Kita lihat biarpun di dalam tekanan, pemain ini berusaha bermain tenang dan mencoba untuk keluar dari tekanan dengan cara yang cerdas. Singapura kali ini lagi-lagi long passing. Singapura di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kita lihat ada dua pemain bergerak di kotak penalti Indonesia. Masih Singapura. Kurang baik tadi kerjasama pendek 1-2 Indonesia. Beruntung bola balas ini dicuri. Pelanggaran dilakukan terhadap Rafid. Ya, kita saksikan nomor 8 Rafid Putra ini, salah satu gelandang Indonesia. Ya, pemain ini memang sering terlibat ya, bagaimana duel-duel keras di lini tengah. Kali ini terlihat diapit oleh dua pemain Singapura ya, untuk dihalau pergerakannya. Betul, coba mematikan Indonesia dari lapangan tengah. Ya. Singapura bangun sekarang. Habis Syahrin cukup berani dia memegang bola. Oh ya, terlalu tinggi kita lihat tadi. Sebuah upaya dari Amiruddin Ashraf. Lalu pergerakan Asnawi namanya kita saksikan. Ya, Alwi di sana. Kita lihat Alwi pun nomor 27 gelandang Indonesia bertumbuh agak mungil, relatif lebih mungil dibanding rekan-rekannya ya. Tapi saya kira pemain ini punya kecepatan. Ya, kecepatan dan juga keberanian. Lagi lepas dari Zakaria, saya kira ini yang menjadi pembelajaran dari para pemain Indonesia dan PR menjadi dari pelatih Farid Saidi tentunya. Terlalu terburu-buru dalam melepaskan bola ketika menerima bola lepas. Berkali-kali kita lihat bagaimana Zakaria mampu menguasai bola. Iya, mampu menguasai bola, memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi dalam urusan memberikan umpan ya, masih belum terlihat bagaimana pemain ini sepertinya lebih sering kehilangan kontrol bola pada saat menggunakan sebuah lumpas ataupun bola pas. Kita lihat bagaimana visi seorang Bernard Joshua sebelah dari Singapura ya, begitu tenang. Memang. Lagi tekanan Singapura, sebuah terlepas cukup berbahaya. Kita lihat bola melewati dua pemain Indonesia. Lepas ke belakang tadi nomor 27 Zulkarnain. Kali ini Singapura masih terus menguasai bola. Syafiq tadi kembali ke tengah kepada Hamis Syahid. Langsung ke depan sebuah umpan panjang yang diarahkan kepada Zulkarnain tadi maksudnya, namun terlalu tajam. Bola dikuasai penuh penjaga gawang Indonesia. Secara penyerangan memang timnas Singapura ini sepertinya menemui tembok ya, untuk bisa melakukan ancaman ke gawang dari Nader Adawinata. Sedikit berbeda dengan timnas Indonesia, kita lihat bagaimana beberapa kali meskipun tidak mendapatkan peluang berbahaya, tetapi
secara teror saya kira timnas jauh lebih unggul. Karena mereka beberapa kali mampu membuka pertahanan dari Singapura. Hanya tinggal soal finishing saja yang menjadi sebuah problem terus segera diselesaikan. Ya, beberapa kali saya juga melihat bagaimana Singapura juga melakukan pressing tetap mengganggu pergerakan pemain di Indonesia. Ini dilihat dari beberapa kali pelanggaran yang mereka lakukan. Jaga gawang Singapura tadi Muhammad Sarpan bin Rohaizat. Indonesia kembali menguasai bola dan kita lihat bola jatuh di kaki kapten sebelasan Joshua Bernard. Langsung ke depan berkali-kali kita lihat duel 1 lawan 1 tadi bagaimana Sukron coba makin pergerakan dari Andin Adijayadi, striker dari Singapura. Fernando kali kita lihat, ya bagaimana antisipasi dari penjaga gawang Zafran juga cukup baik, keluar dari sarangnya, melakukan clearance tadi. Gagal lagi serangan dibangun oleh para pemain Indonesia dengan mengandalkan long passing. Ya, makanya benturan terjadi. Ya, ini ya, betul. Kita lihat sebenarnya Umpan sudah bertunjuk dengan sangat baik pada Fernando dan inisiatif Fernando juga sudah benar. Dia coba melakukan first time tadi. Ya, memang inisiatif menjaga gawang Singapura ya, yang berhasil memetakan peluang tersebut. Zafran bin Rohaizat dari kita lihat bagaimana ia bisa maju dengan cepat keluar dari garis gawangnya. Indonesia Sanjaya masih Sanjaya sodorkan umpan Rafiq di sana Mas Ali Fernando lagi yang dituju gagal lagi Singapura kali ini dari sektor kanan kali ini bola mampu dibuang oleh kapten sebelasan Andi Setio. Ya, saya juga mencatat bagaimana umpan-umpan yang keras diarahkan kepada Fernando ini mampu dibaca oleh pemain belakang lawan. Makanya harus ada kreativitas. Ya, setuju, betul sekali. Saya kira bahwa Fernando memang sudah dijaga ya, ataupun dikawal oleh lini pertahanan Singapura, mengingat memang dia merupakan target man, satu-satunya yang bermain sebagai ujung tombak di pertandingan ini. Ada tidak nomor punggung 11 Rianto di sektor kiri luar. Iya, betul. Saya belum melihat. Iya, memang lebih banyak penanganan impresif dari Rianto ya. Iya. Kecuali Zakaria, kita saksikan Zakaria menguasai bola kali ini ada Fernando di sana. Masih Zakaria dilakukan satu jauh. Kita lihat shooting Zakaria tidak terlalu keras, sebuah chip namanya. Iya, betul. Ini adalah inisiatif yang sangat luar biasa ataupun keputusan yang baik yang dilakukan oleh Zakaria, mengingat memang penjagaan yang berada kepada diri Fernando ya. Kita lihat bagaimana cepat, sedikit chip ya. Dan lagi-lagi penjaga Singapura ini, Zafran, bermain sangat baik, melakukan penyelamatan dengan tips. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya sudah berhadapan Zakaria, pemain yang tampak paling berbahaya dari timnas Indonesia selama 28 menit ini, Zakaria. Tendangan penalti, kita saksikan baik sekali tadi. Namun bola masih melewat tipis di atas mister gawang Singapura, kapten sebelasan Andi Setio tadi. Ya, set piece yang sempurna, tepat mengarah kepada kapten tim Andi Setio. Dan juga sundulan yang sangat berkelas ya tadi ya. Kita lihat bagaimana begitu tepat, berkelas, ya tipis memang di atas mister dari Zafran. Kita lihat sedikit saja. Ya, satu catatan menarik tadi bagaimana peluang Indonesia lewat pergerakan Zakaria. Ada upaya dari Zakaria yang berpikir cepat untuk coba membawa bola sendiri. Padahal ada Fernando yang memang berdiri agak leluasa. Iya, sepertinya pembacaan pergerakan kepada Fernando yang membuatnya berpikiran untuk langsung melakukan shooting ya. Karena berkali-kali setiap kali umpan coba diberikan kepada Fernando, justru ada intercept ataupun blocking yang dilakukan oleh lini pertahanan Singapura. Ya, mulai numpuk kita lihat penonton yang hadir di GBK. Dan euforia pun juga sudah mulai terlihat. Benar. Karena memang praktis sampai dengan saat ini Indonesia sedikit menguasai jalannya pertandingan atas Singapura. Walaupun beberapa kali Singapura juga mengancam daerah pertahanan Indonesia. Memasuki menit ke-30, tendangan sudut Singapura sudah dilakukan, mampu mencapai bola tadi, namun arah sundulan dari Hairil Muhaimin masih jauh melebar dari gawang Indonesia. Indonesia lagi, Fernando, Fernando, onside, kita saksikan, masih Fernando,
tidak terburu-buru, satu lawan satu. Fernando gagal lagi dia. Bagaimana pressing dari pemain belakang Singapura memang sampai saat ini cukup efektif mengganggu pergerakan dari target Indonesia. Fernando serangan balik cukup berbahaya kali ini. Kita lihat agak terbuka, daerah pertahanan dari Indonesia beruntung intercept masih mampu dilakukan, dan kali ini bola dikuasai oleh Alwi. Masih Alwi pendek saja, ada Rafif di sana, melebar ke kiri, Rafif lagi ke belakang. Baik sekali para pemain Indonesia coba mendrive permainan. Alwi tadi sebuah sodoran umpan, maksudnya diarahkan kepada Zakaria, lagi-lagi masih mampu dibaca. Main belakang Singapura ada atas belasan Joshua Bernard di sana, namun bola kembali dikuasai oleh Indonesia. Berkali-kali kita lihat bola gerak diarahkan kepada Zakaria di sektor kanan. Kurang hati-hati tadi, sebuah umpan yang masih mampu dibaca pemain Singapura, bukan sebuah pelanggaran. Zakaria baik sekali kerjasama dia. Ya, ada Rafif di sana. Biarkan saja bola oleh Zakaria. Lempar ke dalam untuk Indonesia. Menit pertandingan babak pertama, sejumlah peluang diciptakan Indonesia dan satu tendangan penalti yang gagal. Catatan Anda, Binder? Iya, betul. Saya kira memang selain menguasai jalannya pertandingan juga peluang-peluang yang hadir memang tidak begitu mudah ya diraih oleh timnas. Selain tentunya dengan tendangan penalti yang sangat sayang tidak mampu dikonversikan menjadi gol oleh Fernando, namun selain itu saya kira peluang-peluang yang hadir juga sangat minim karena memang ini pertahanan Singapura yang memang sangat waspada terhadap pergerakan para pemain timnas ya. Kita lihat tadi bagaimana wall pass dilakukan oleh Fernando. Kali pergerakan dari Rianto. Indonesia shooting masih membentur, blocking dilakukan pemain belakang dari Singapura, rapat sekali. Masih shoot. Fernando harus melebar ke kiri. Ada Rizky di sana. Sodorkan umpan pada Rafif. Kita lihat Indonesia mengurung daerah pertahanan Singapura di dalam kotak penalti. Zakaria, kita saksikan bagaimana Zakaria tidak melakukan shooting langsung ke arah gawang, tapi memberikan umpan crossing tadi. Ya, memang tugasnya adalah untuk sebenarnya memberikan umpan karena sebagai penyerang sayap. Ya, dan kita saksikan bagaimana Joshua ya, kapten dari Singapura ini memang bermain sangat lugas di belakang. Sedikit berbau hexball tadi, tapi ternyata yang wasit menganggap tidak disengaja, sehingga memang tidak terjadi tendangan penalti kedua bagi timnas. Joshua, jenderal di belakang dari Singapura, bermain cukup taktis dengan visi yang sangat baik sebagai kapten sebelasan. Ya, secara penyerangan memang Singapura belum terlihat berbahaya karena tidak mampu ya untuk melakukan passing secara sempurna. Praktis hanya 3 ataupun 4 kali passing kemudian bisa diputus oleh para pemain timnas. Namun dalam hal menjaga daerah ataupun lini pertahanan, saya kira sejauh ini cukup baik para pemain Singapura. Hanya tercipta sekitar 4 peluang bagi timnas Indonesia, di mana salah satunya melalui sebuah tendangan penalti. Lemparan final Singapura tadi sudah dilakukan setelah bola dibuang oleh Syukron. Masih Singapura, baik sekali. Marking dilakukan pemain belakang dari Indonesia. Kali ini kembali Indonesia melakukan serangan. Nyari curi bola tadi. Cukup tenang. Ya, lagi-lagi kita lihat ya, para pemain Singapura memang tidak mampu untuk bisa memberikan pressure ke lini pertahanan Indonesia. Karena memang high pressure, kita lihat para pemain timnas begitu cepat melakukan pressure kepada para pemain Singapura. Sebaiknya para pemain Singapura lebih menunggu, sifatnya lebih menunggu untuk melihat ancaman yang diberikan oleh para pemain timnas. Ya, tidak langsung melakukan pressure. Kita lihat bagaimana solidnya ya, ini pertahanan dari Singapura yang digagas oleh Joshua Bernard ya. Nomor 13, kapten sebelasan. Bali Singapura kali ini menguasai bola, bermain-main di daerah sendiri. Posisi football coba diterapkan. Dan kita lihat dipaksa terus ya, untuk bermain di daerah sendiri ya. Karena memang high pressure, kita lihat pressure tingkat tinggi dari timnas Indonesia. Baik ini. Ya, tekanan lagi. Kita lihat Fernando lepas lagi dari penguasaan bola dan tiga. Ini cukup menarik tadi. Saya lihat mungkin sudah mulai ada kepanikan di belakang dari Singapura. Saya kira selain kepanikan, tampak juga begitu sulit ya untuk membaca pola permainan.
dari timnas Indonesia, di mana kombinasi yang dilakukan antara umpan-umpan pendek ataupun umpan-umpan bola panjang. Sebuah sertifikat yang terkesan spontan tadi ya. Dan saya kira sebuah peluang lagi dari servis setelah sebelumnya sebuah servis hampir menjadi gol bagi timnas Indonesia. Ini kan saatnya kita saksikan, pendek saja. Masih mampu bola dialau pemain dari Singapura. Kembali serangan balik kali ini lewat Hamis Syahin. Gagal tadi, koordinasi kurang baik dari para pemain Singapura. Bola untuk mewaspadai siap serangan yang mungkin serangan balik yang selalu diusahakan dibangun oleh para pemain Singapura. Adi Setio dari sebelah sana tadi pada shoot ground kali ini lebar ke kanan Sanjaya. Tim bek kanan Indonesia. Rafid di sana. Masih Rafid. Ada 4 pemain berdiri sejajar di daerah pertahanan dari Singapura, namun blocking masih mampu dilakukan oleh Hamis Syahin. Sebuah shooting langsung kita lihat bro. Sebuah inisiatif yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rafid melihat rapatnya pertahanan dari Singapura. Iya, percobaan pertama ya dari jarak jauh, dan percobaan yang pertama justru hampir menjebol gawang dari Zafran. Kita saksikan sebenarnya ada niat untuk memberikan umpan ke sektor sayap, tetapi berpikir untuk melakukan syuting keras memang dan melengkung. Ya, Saya kira ini adalah penyelaman ke-6 ya dari penjaga gawang Singapura sepanjang mendekati menit ke-40. Ya, inilah Rafid yang tadi melepaskan tendangan jarak jauh yang sangat akurat. Namun sampai saat ini Indonesia masih belum mampu merubah kedudukan, masih imbang 0-0 dengan Singapura. Memasuki menit ke-40 Binder. Ya, masih 0-0, tentu sebuah skor sementara yang seharusnya bisa berbuah lebih dari 1 gol. Kita lihat pertama dari peluang penalti, kemudian juga ada peluang long shot dan juga peluang dari Zakaria. Saya kira melewati menit ke-20 memang permainan dari timnas lebih berkembang ya. Tampaknya mereka sudah menemukan pola permainan, yaitu menyerang dari sektor sayap sebelah kanan, kemudian melakukan true pass ataupun long ball passing, memanfaatkan postur dari Fernando. Namun hanya tinggal satu celek yang diutamakan, yaitu lini pertahanan sebelah kanan dari Singapura, di mana kita memiliki Rianto di posisi penyerang sayap sebelah kiri. Ya, kita lihat tadi bagaimana umpan dari Rianto juga tidak akurat bola meningkat ke lapangan. Ya, menarik memang melihat bagaimana pola serangan dari Indonesia yang lebih tertumpu ke pergerakan Zakaria di sektor kanan, karena kita tahu di sana ada sosok kapten sebelasan Joshua Bernard yang kita puji sejak tadi. Memang saya kira Bernard bermain dengan sangat tenang, tentu dengan inisiatif untuk menjaga timnya tidak kemasukan gol ya, hingga turun minum. Ya, Singapura kali ini baik sekali, sebuah umpan atraktif tadi. Sahrul Afandi lagi-lagi gagal dia, potong bola oleh Sanjaya, lempar ke dalam saja untuk Singapura. Ya, Sanjaya ini juga terlihat sangat tugas ya pada saat bertahan, bukan hanya pada saat menyerang. Pemain ini beberapa kali saya catat tadi justru memberikan umpan yang akurat kepada Zakaria pada saat timnas melakukan serangan. Oh, kali ini cukup berbahaya. Kita lihat di 5 menit terakhir sebuah umpan jauh ke dalam kotak penalti, kita lihat dilepaskan oleh Sahrul Afandi, namun lagi-lagi gagal. Indonesia pun menunjukkan soliditas di daerah pertahanan. Zakaria di sana, yang betulan terjadi sebuah pelanggaran dilakukan terhadap Zakaria. Ya, dari segi pertahanan memang Indonesia bermain sangat solid ya. Sepanjang ini kita belum melihat sebuah peluang berbahaya dari Singapura, karena memang begitu solid bermain di belakang dan juga agresif. Rafid tadi sodorkan umpan, dan lagi-lagi kali ini umpan Rafid kepada Zakaria gagal karena Zakaria lebih dulu terperangkap offside. Menyisakan 4 menit di babak pertama ini. Indonesia 0, Singapura 0. Ini Saswandi tadi, bek kanan dari Singapura, balik belakang kepada jaga gawang Zafran. Joshua atas sebelah sana, cukup tenang. Andin Adijayadi, dan
Backman Singapura yang harus turun menjemput bola hingga ke lapangan tengah. Masih Singapura. Ya cukup taktis, kita lihat bagaimana permainan Singapura, namun kita lihat juga berkali-kali Indonesia masih mampu membaca arah serangan yang bangun para pemain Singapura dan sebuah pelanggaran dilakukan pemain Indonesia di sana. Ya, sebenarnya kapten tim dari masing-masing timnya sangat berpengaruh di lini belakang. Ya, jika di Singapura ada Joshua, saya melihat di Indonesia Andi Setio. Dan sama-sama center back ya. Betul, sama-sama center back. Tadi Andi Setio juga saya melihat ataupun menghitung ada sekitar 4 kali melakukan intercept sepanjang babak pertama ini. Yap. Dan intercept yang memang sangat krusial sifatnya karena memang hampir saja tertuju bola tersebut kepada jantung pertahanan timnas Indonesia. Baik, kita nantikan apakah Singapura mampu memanfaatkan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan, angkat bola ke dalam kotak penalti, baik sekali. Di sana kita lihat Joshua Bernard, namun Nadet lebih dulu menangkap bola. Sementara lagi serangan dari Singapura. Nadet Argawinata, kiper dari Indonesia U19. Kali ini kita lihat bagaimana pergerakan dari Rianto di sektor kanan pertahanan Singapura. Dua pemain ini yang kerap kali kita lihat bagaimana pemain Indonesia yang tengah membawa bola kerap diparti oleh dua pemain dari Singapura. Zakaria bicara kotak penalti, saudara Kalaman, wah Fernando kita ya, oh sebuah saudara kaki kiri dari Fernando, lagi-lagi masih mampu dibaca oleh penjaga gawang Muhammad Jafar. Ya, sudah berkali-kali memang Zakaria berada pada posisi bebas ya. Dan kali ini pun kita lihat bagaimana ia bisa melewati perangkap offside, ya memberikan umpan tarik yang sangat baik kepada Fernando. Namun kembali ada dua pemain Singapura ya yang selalu mengawal Fernando. Rebound pun ya. Dan bahkan pada saat terjadi lagi kembali. Lagi kita lihat bagaimana kapten Joshua Bernard ya. Oh, kita lihat baik sekali. Gol Indonesia akhirnya terjadi di sisa 1 menit pertandingan babak pertama. Iya. Gol lahir dari seorang Rianto, pemain yang saya kira jarang sekali terlihat di layar kaca tadi itu. Iya, memang secara permainan memang Rianto tidak banyak menguasai bola, tetapi kita lihat bagaimana posisi Rianto ya pada saat terjadi set piece kita lihat bebas, tidak terkawal, dan heading yang dilakukan justru adalah untuk mencari gawang. Kita lihat bagaimana heading dilakukan oleh Rianto, sepertinya mengarahkan headingnya tersebut untuk bisa menjebol gawang dari Zafran. Ya ini menjadi satu catatan menarik dari tim asuhan Afari Husaini di kelompok umur 17 untuk prediksi 19 ini, bagaimana kekuatan mereka untuk bola-bola atas ya. Iya. Tadi kita lihat bagaimana sebelumnya sebuah peluang dari kandang sebelasan Ali Setio lewat tendangan sudut ya. Benar, ini adalah peluang kedua dari tendangan sudut yang ternyata berhasil terjadi sebuah gol. Ya, 2 menit tambahan waktu, Indonesia 1, Singapura 0. Gol dicetak oleh Rianto di menit ke-44. Ya, sebentar saya saksikan apa yang terjadi di lapangan. Wasit Suwarto tampaknya tengah berdiskusi dengan asisten wasit. Sementara bola masih berada di titik putih lapangan. Ya, kembali permainan dilanjutkan. Dalam posisi Singapura sementara ini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Lewat gol yang dicetak oleh Rianto, memanfaatkan tendangan sudut yang langsung disundul ke arah gawang dari Singapura di menit ke-44. Fernando di sana, namun tampaknya lebih dulu pelanggaran dilakukan pemain Indonesia Sanjaya. Ya, pokoknya pertahanan dari Singapura akhirnya jebol dan Indonesia butuh waktu 44 menit. Ya, benar, saya kira sebuah solusi yang memang dibutuhkan adalah bukan hanya dari permainan terbuka ya, mencetak gol, tetapi juga dari bola-bola mati ataupun set piece. Ya. Dan memang saya kira mencetak gol melalui set piece pun bukan sebuah perkara mudah. Melihat postur tubuh para pemain Singapura di belakang, sebuah gol yang saya kira berkelas dari Rianto pada saat dia memang mencari posisi yang bebas, melakukan sundulan tanpa pressure sama sekali. Ya, menarik memang melihat Indonesia mampu memanfaatkan peluang-peluang lewat bola-bola mati ketika open play sangat sulit karena solidnya pertahanan dari Singapura. Karena pertandingan baru paruh pertama, kita akan melihat nanti bagaimana determinasi dan juga stamina dari para pemain asuhan Afari Husaini sampai jauh ini. Ya betul, jika kita saksikan di babak pertama memang hingga menit ke-47 ya, mereka terus berlari dan terus memberikan ancaman ke gawang Singapura. Ya, sementara kick off babak pertama sudah dilakukan. Singapura kali ini menguasai bola.
Tapi paling tidak kita sudah bisa melihat bagaimana Fahri yang boleh dikatakan baru semur jagung menangani tim ini, relatif di kisaran 2 bulanan, tapi sudah bisa menampilkan tim dengan gaya permainan yang cukup menarik untuk dilihat ya, sangat agresif, sangat ofensif dengan formasi 4-3-3. Iya benar, dengan waktu yang singkat ini ada sedikit harapan ya untuk melihat penampilan timnas di babak pertama tadi. Para pemain memang belum menemukan kerjasama ya yang baik, tetapi dalam hal determinasi untuk bisa mencetak gol ataupun determinasi untuk melakukan tackling saya kira sudah cukup baik ya. Ya. Dan sepanjang babak pertama juga kita melihat bagaimana jumlah shot on goal begitu banyak ya. Sangat banyak ya, saya kira 5 hingga 6 kali, di mana ada 6 peluang sebenarnya yang berbahaya bagi timnas Indonesia. Plus 1 penalti gagal Ya. dan 1 sundulan yang akhirnya berbuah gol. Kita akan melihat nanti bagaimana kinerja dari anak-anak proyeksi U19 ini di babak kedua. Dalam posisi sementara ini mereka unggul 1-0. Belum terlihat pergantian pemain di kubu Indonesia maupun Singapura. Ya, Indonesia kali ini menguasai bola. Fernando tadi pendek saja di tengah. Rafid di sana melebar ke kanan. Baik sekali tadi kita saksikan sebuah terupas crossing yang saya kira yang lebih dulu pelanggaran dilakukan. Ya, ini ada sedikit perubahan ya kita lihat dalam strategi bermain di babak kedua, di mana ada fullback yang mencoba melakukan overlapping. Yoga Pratama, pemain yang masuk di babak kedua ini, kita saksikan tadi melakukan overlapping yang sangat baik. Namun lagi-lagi umpan yang disodorkan ke dalam kotak penalti tidak menemui rekannya. Sangat tinggi dari umpan yang dilepaskan oleh Yoga Pratama. Ya. Kembali Indonesia melakukan tekanan. Lagi-lagi bola diarahkan kepada Fernando. Dan lagi-lagi sebuah pelanggaran. Sementara kita saksikan bagaimana euforia dukungan dari supporter yang memenuhi stadion di sisi barat tribun. Ya, praktis sama dengan pertandingan di babak pertama tadi, bagaimana Fernando gerak sendirian di depan dia. Dan lompas kerap ditujukan para pemain dari Singapura jauh ke daerah pertahanan Indonesia, dan baru saja tadi dibuang oleh kapten sebelasan Adi Setio, lempar ke dalam untuk Singapura sudah dilakukan. Ya, bermain lebih terbuka ya timnas Singapura di babak kedua ini. Mereka mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Baik sekali kita lihat lagi-lagi membentur tembok pertahanan dari Indonesia. Luar biasa, kali ini melebar lagi ke sisi kanan, shooting langsung, dan kita lihat bagaimana bola masih jauh melebar dari gawang Indonesia, namun overplay yang sangat baik sekali. Set piece dari para pemain Singapura kali ini mulai sedikit memecah soliditas dari lini pertahanan Indonesia. Kita lihat tuh. Iya, karena memang lebih banyak pemain lagi yang terlibat untuk melakukan serangan ya. Ini sangat kontras dengan babak pertama, di mana Singapura hanya menerapkan 1 ataupun 2 pemain, itu pun di sektor sayap, tidak sebagai ujung tombak. Tetapi di babak kedua ini kita saksikan tadi satu serangan yang justru melibatkan lebih dari 1 pemain ya, yang hampir tercipta gol tadi. Ya, beberapa kali saya juga melihat tadi bagaimana penetrasi dari gelandang-gelandang mereka seperti yang dilakukan oleh Zulkarnain tadi, yang melakukan shooting kaki kiri langsung ke arah gawang. Iya, Muhammad Zulkarnain. Sanjaya di sana. Kali ini bola coba dikejar pemain Singapura, Aide. Gagal Aide. Lempar ke dalam untuk Indonesia, Sanjaya kali ini. Cepat sekali. Bola diarahkan kepada Rianto. Terjatuh Rianto. Kali ini gagal cukup keras. Pelanggaran dilakukan oleh Hairul. Ya, Rianto memang tidak banyak terlihat di babak pertama. Betul. Dan di babak kedua ini pada saat dia mendapatkan bola, ada inisiatif untuk melakukan gerakan individu cepat untuk bisa membuka pertahanan lawan. Saya melihat juga kemungkinan ada catatan yang dikoreksi oleh Marisa ini di dua kurung tadi, bagaimana pergerakan pola serangan Indonesia yang lebih mengarah kepada Zulkarnain Zakaria ya di sektor kanan.
kali ini sejak menit awal kita melihat bagaimana pergerakan Rianto cukup banyak terlihat kembali dari sektor kanan pertahanan Singapura tadi, dan masih cukup konsisten saya kira penampilan dari kapten sebelasan Joshua Bernard Singapura. Ya, Indonesia tadi coba menerapkan transisi serangan dari sektor kiri ke kanan, masih cukup baik memutus serangan yang dibangun para pemain Singapura. Bola dikuasai penuh oleh Supron, kali ini kapten sebelasan Andi Setio melebar ke kiri, ada Sanjaya di sana, langsung menyempat ke depan, masuk kepada Fernando. Ya, terlalu tinggi tadi kaki dari Fernando. Pelanggaran dilakukan terhadap Hairil Muhaimin. Ya, ini adalah ujian juga bagi Fernando ya, mengingat dia dikawal ketat di pertandingan ini. Betul. Hanya 2 peluang sepanjang babak pertama, satu dari tendangan penalti, kemudian kedua adalah yang diblocking oleh kapten Singapura Joshua. Sedangkan di babak kedua ini kita lihat bagaimana ia harus mencoba melepaskan diri dari kawalan lini pertahanan Singapura yang sangat agresif terhadap dirinya. Oh, sebentar kita saksikan bagaimana sektor kanan pertahanan Indonesia agak bocor tadi. Berlari jauh ke depan Royston Tanjiaja, namun lagi-lagi gagal. Hanya mereka tendangan sudut. Kita nantikan apakah momen ini mampu dimanfaatkan oleh Singapura paling tidak untuk menyamakan kedudukan atas Indonesia. Ya, marking ketat yang dilakukan oleh para pemain belakang Singapura terhadap Fernando, tentu ini memunculkan satu harapan kontribusi dari dua sayap Ya, lewat benar. gerakan Rianto maupun Zakaria di kanan. Ya, saya melihat bahwa Zakaria dan Rianto memang sangat dibutuhkan oleh Fernando ya, terutama dalam memberikan umpan pada dirinya ataupun untuk mengalihkan perhatian dari lini pertahanan Singapura. Sebentar lagi kita saksikan pergantian pemain di kubu Singapura. Kali ini tendangan sudut sudah dilakukan Singapura, berbahaya ke tiang jauh. Ada pemain nomor punggung 3 di sana, Hairil Muhaimin. Baik sekali, Jukran main kali ini. Kita saksikan Singapura, 2 bola terjadi di sisi kiri pertahanan dari Indonesia antara Hairil Muhaimin dengan Sanjaya tampaknya. Indonesia kembali, cepat sekali kali ini melebar ke kanan. Rizal lagi, masih Rizal ke belakang. Alwi, baik sekali kita saksikan bagaimana kontrol bola dari Asnawi, cukup tenang. Bergelandang Indonesia memutus serangan dari Singapura. Sebuah dorongan tadi dilakukan terhadap Rafiq. Ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 23 Hamid Syahin dari Singapura. Indonesia kembali sangat agresif, kerja sama 1-2, sebuah terupas tadi, namun lagi-lagi masih mampu dibaca oleh Joshua, kapten sebelasan dari Singapura. Ya, mulai memegang kendali permainan timnas Indonesia setelah di awal-awal babak kedua memang ancaman lebih banyak lahir dari Singapura. Ya, kita lihat kali ini ada perubahan di mana Rianto lebih banyak terlibat dalam serangan yang dibangun oleh Indonesia. Sebuah gol dari Rianto juga tentunya menimbulkan kepercayaan diri pada dirinya untuk juga mencoba melakukan pergerakan individu ke lini pertahanan Singapura. Ya, kita lihat bagaimana para pemain belakang Singapura agak sedikit sporadis. Kalau bola tidak ada rekan di sana, kali ini bola dikuasai oleh Indonesia. Dari sisi kanan coba membangun serangan Indonesia. Supron di sana, ke tengah kali ini. Kapten sebelasan Andi Setio, masih Andi. Supron lagi. Lompas diberikan Rizal di sana. Ya, dibuang saja oleh pemain Singapura, lempar ke dalam untuk Indonesia. Kita lihat nanti bagaimana kontribusi dari Rival Lastori, pemain yang masih lempar ke dalam. Dibiarkan saja bola.
Ya, hanya tendangan gawang untuk Singapura. Indonesia 1, Singapura 0 dalam AFF Championship 2015. Singapura dan Indonesia, juga Vietnam dan umumnya negara Asia tengah bersiap-siap untuk menghadapi Piala AFF 2015 mendatang. Dan Indonesia tampaknya keuntungan karena berada bertindak sebagai tuan rumah turnamen tahun depan. Baik sekali tadi kita saksikan pergerakan dari Syukron, kali ini cepat sekali rival Lastori, namun masih mampu dipotong bola oleh Syahrul Afandi. Bukan sebuah pelanggaran. Joshua kurang baik kali dikontrol bola dari kapten kelasan Singapura tadi. Masih Indonesia, cepat sekali membantu serangan, namun terburu-buru umpan yang maksudnya diarahkan kepada Rianto Sanjaya mengirim umpan ke tengah. Lagi kita lihat bagaimana akurasi umpan-umpan pemain Indonesia memang agak sedikit lemah. Kali ini berkali-kali kita lihat bola jatuh di posisi lawan. Baik kali pergerakan dari Andi, belakang dia kepada penjaga gawang Nadet. Ya, harus diakui sampai dengan saat ini lagi-lagi bagaimana para pemain Indonesia yang baru berkumpul dalam hitungan bulan sudah mampu memainkan sebuah pola permainan yang sangat menarik, sangat hidup sekali. Iya, betul. Saya kira peran dari Farius ini sangat besar ya untuk bisa menerapkan pola permainan menyerang. Selain juga para pemain yang baru berkumpul, saya kira tidak mudah juga bagi para pemain untuk dengan cepat beradaptasi dengan strategi. Ya, tetapi dan juga teamwork saya kira karena produktivitas sangat tinggi sekali ditunjukkan para pemain sampai dengan saat ini. Iya, di babak pertama memang tidak terlihat teamwork seperti yang ditunjukkan di babak kedua ini. Inilah Fahri. Saya kira siapapun pemain sepak bola mengenal sosok satu ini, salah satu gelandang impresif Indonesia. Iya, gelandang menyerang yang juga memiliki skill individu yang luar biasa ya pada saat bermain. Di era sepak bola modern sekarang posisi Fahri kerap disebut sebagai false nine ya. Iya. Muncul sebagai penyerang dari belakang. Ya, dan saya kira kita semua ingat bagaimana pada saat bermain dia juga adalah gelandang yang tidak kenal lelah. Yap. Salah satu golnya ia ciptakan ke gawang Singapura pada tahun 97 pada saat SEA Games kalau tidak salah. Kemenangan 2-1 timnas pada saat itu. Sayang Indonesia hanya tampil dengan hanya sebagai runner up di SEA Games 97 itu. Inilah Fernando, sosok striker masa depan Indonesia. Dengan postur tubuh yang kekar, saya kira sangat kompak sekali dengan gerakan tubuhnya yang memang cukup berbaik sebenarnya. Kalau saja tidak ada presi-presi yang cukup ketat, bahkan dua pemain Singapura tidak jarang mengurung pergerakan dari Fernando. Iya, saya kira tidak mudah ya untuk mengawal Fernando. Selain juga postur tubuh, dia memiliki agresivitas. Ya, tinggal saja ia harus lebih cerdas lagi untuk mencari posisi yang bebas ya. Karena memang ia bukan hanya dijaga satu pemain, tetapi dua. Setiap kali kita melihat ia ingin hampir mendapatkan umpan, selalu saja ada lebih dari satu pemain Singapura. Oh, lepas satu pemain Indonesia. Kita saksikan Asnawi di dalam kotak penalti, sebuah tackling. Ya, namanya kali ini wasit Suharto tidak menunjuk titik putih. Bagaimana sebuah penetrasi dilakukan oleh gelandang Indonesia nomor 6 ini, Asnawi Pangkualam. Ya, keputusan yang sangat brilian ya dari Asnawi untuk terus berlari dan juga mencoba untuk melakukan syuting ke gawang dari Zafran. Tapi memang tackling tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Muhammad Rusdi. Ya, kena sudut tadi sudah dilakukan oleh Alwi. Gagal kali di Indonesia. Situasi yang sama dimiliki oleh Indonesia di babak pertama tadi ketika tendangan sudut mampu berbuah gol. Kita saksikan bagaimana sebuah pergerakan cukup berbahaya dari Asnawi tadi dan dijatuhkan oleh Aida Saswandi. Iya, sebagai gelandang tengah ya, saya kira skill yang dimiliki oleh Asnawi juga sangat impresif. Dia mampu melakukan sprint dan juga saya kira tidak ada pilihan lain tadi bagi dirinya kecuali melakukan shooting ya. Tapi terlebih dahulu di tackle oleh Muhammad Rusyadi dari belakang. Ya, sementara di layar kaca kita saksikan pemain nomor 20 dimasukkan oleh Fahri Husaini, Justin Steven. Setelah sebelumnya juga masuk Andrew Ngua.
Ya inilah Andrew, pemain yang baru masuk tadi, nomor punggung 16. Sodorkan umpan ke depan pada pemain yang juga baru masuk, Justin Stephen, sentuhan pertama. Ya, serangkaian pergantian ya untuk memberikan kans kepada para pemain merasakan atmosfer di GBK dan juga untuk bisa memantau hasil dari latihan yang diterapkan oleh Fahri selama beberapa pekan terakhir ini kepada pemain yang sudah ia seleksi. Ya, memang komitmen dari Fahri adalah dia ingin memberikan kesempatan bermain seluas-luasnya kepada para pemain yang berkumpul di pelatnas, baik itu kelompok umur 16, U16 maupun U19, Binder. Ya. Dan tentu sebuah kebanggaan bisa merumput di stadion yang lagi-lagi saya sebutkan sangat dikeramatkan oleh para pesepak bola Indonesia, dan tentunya stadion ini menjadi sebuah mimpi bagi anak-anak muda yang tentunya ingin berkiprah sebagai pesepak bola profesional di masa mendatang. Kita saksikan mainan baru masuk Justin di sana. Masih Lukas, lini belakang dari Singapura, Hairil Muhaimin. Lempar ke dalam saja untuk Indonesia. Justin Stephen. Ya, kita lihat ya, pergerakan dari Alwi. Melahirkan sebuah tendangan sudut. Ini yang saya sebut salah satu gelandang energik, ya, bertubuh mungil, sangat sebenarnya, energik, tapi punya kecepatan. Ya, dan juga ia memiliki keahlian dalam memberikan umpan ya. Ya. Umpan-umpan yang ia lepaskan seringkali akurat. Tendangan sudut pertama dilakukan oleh Asnawi, sudah dilakukan ke tiang jauh. Kita lihat sebuah tendangan volley tadi dari Fernando. Ya, dari set piece saja kita lihat bagaimana umpan dari Alwi tadi begitu akurat ya. Ya, kita saksikan bagaimana melihat dari penonton yang mulai mendatangi tribun Stadion Bung Karno. Sekali lagi, ini adalah penampilan ketiga anak-anak asuh Fahri Husaini setelah 2 laga sebelumnya. Anak-anak di Timnas U16 mampu mengalahkan lawan-lawannya, yaitu Vietnam U16 dengan skor 3-2 dan Singapura U16 dengan skor 3-1. Tentu ini memancing animo tersendiri dari para penggemar sepak bola di tanah air. Iya, tentu saja sebuah kemenangan memberikan harapan ya bagi Coach Fahri bahwa memang timnya memiliki potensi untuk menjadi sebuah tim yang mampu memberikan prestasi. Betul, ini hanya uji coba, tapi saya kira publik sepak bola tanah air sangat haus dengan kemenangan dan prestasi dari tim nasional kita ya. Betul, jelas sekali. Dan kita tahu bagaimana pentingnya sebuah uji coba bagi sebuah tim yang sedang dibangun atau dibentuk. Apalagi ada keinginan dari Coach Fahri bahwa sebelum digelarnya Piala AFF ada 1 ataupun 2 turnamen yang bisa diikuti timnya agar bisa mendapatkan jam terbang yang lebih baik lagi. Dan leader Fahri juga sudah punya beberapa agenda ke depan. Ini adalah laga uji coba terakhir di penghujung 2014, karena setelah ini pemain dipulangkan dan akan dikurangi sekitar 7 pemain. Jadi 25 pemain akan dipanggil di pertengahan Januari nanti. Ya. Ada 2 skema dari pelatnas Fahri Husaini. Di makro 1 dia akan menggelar pelatnas panjang mungkin 7 sampai 8 minggu, lalu diakhiri dengan uji coba internasional ya. Iya. Kembali ke lapangan kita saksikan Indonesia lagi-lagi mampu memutus serangan dari pemain Singapura, dan kita lihat tadi pergerakan dari Justin Stephen, sebuah tackling dari pemain nomor 10 Singapura, dan Syafiq melahirkan lempar ke dalam untuk Indonesia. Masih Indonesia menguasai bola. Pergerakan Asnawi di sana coba mempertahankan bola, dan kita lihat Justin di sana memberikan umpan dia kepada Rafif, melebar kali ini ke kanan. Kita lihat sodorkan umpan kepada Rifat Astori, kerjasama pendek dia dengan Rifat Marasabesi. Masih Rifat Marasabesi. Oh, baik kali kita saksikan tadi masuk sebuah terupas dari Alwi, namun terlalu tajam. Ya, serangkaian passing yang sangat akurat ya dipertunjukkan oleh para pemain Indonesia di babak kedua ini. Lebih dari 4 passing hingga akhirnya bola keluar lapangan. Memang
secara perlahan-lahan kita lihat para pemain timnas Indonesia mulai membangun kerjasama yang lebih baik lagi. Ya, berbeda dengan di babak pertama di mana niatnya adalah dengan cepat untuk serang ke lini pertahanan lawan. Tetapi di babak kedua ini lebih banyak lagi percobaan yang dilakukan dalam hal melakukan passing antara satu dengan lainnya. Sementara baik sekali tadi bagaimana Rifat menutup pergerakan pemain Singapura. Kali ini kita lihat cukup berbahaya dari pertahanan dari Indonesia. Sebuah sontekan masih lemah dan mudah saja diantisipasi oleh penjaga gawang Indonesia, Nadet Argabinata. Ya, Fardi Husaini sudah melakukan sejumlah pergantian. Ada Justin Stephen, Rival Lastori, Rifat Marasabesi, dan juga Andrew. Kita nantikan bagaimana kinerja dari tim proyeksi 19 Indonesia di babak kedua ini. Sementara satu gol Indonesia sudah lahir di babak pertama lewat gol yang dicetak oleh Rianto di menit ke-44. Rianto sendiri sudah ditarik keluar. Rifat tadi, kita pendek dengan Rival Lastori, sodorkan umpan ke depan, Justin Stephen, sebuah crossing kita saksikan langsung kepada Alwi, namun masih mampu dibuang oleh pemain Singapura. Lempar ke lawan saja Indonesia. Ya, terlepas dari umpan-umpan trupas ataupun long ball yang memang memiliki akurasi yang baik dari timnas Indonesia, sangat disayangkan bahwa final pass ya, yang tampaknya hingga saat ini belum menemukan jalan yang akurat, di mana beberapa kali umpan-umpan diagonal dari kedua sektor sayap masih belum mampu untuk menemukan rekan sesamanya di dalam kotak penalti. Beberapa kali kita lihat serangan yang dibangun melalui sektor sayap yang sudah sangat baik tidak pernah diakhiri dengan umpan yang sangat sempurna ke dalam kotak penalti kepada rekan yang lain dari timnas Indonesia. Memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pola kerjasama yang sempurna dalam hal melakukan penyelesaian akhir untuk mencetak gol. Dan kita lihat di lini depan, Binder, bagaimana line up dari Indonesia di babak pertama. Ada Rianto di sektor sayap kiri dan juga Jakaria di sektor sayap kanan. Dengan kinerja mereka yang sudah kita saksikan, paling tidak sudah menghasilkan satu gol. Dengan kinerja dari lini depan Indonesia, tetap Fernando di sana sebagai tangkipan, namun sayap kiri sudah diisi oleh Justin Stephen dan Ali. Kita saksikan tadi bagaimana gelandang nomor 3 Indonesia masih berada di lapangan dia. Baik sekali, lagi-lagi Indonesia. Rifat Marasabesi di sana, sodorkan umpan ke kanan. Rival Lastori, umpan yang maksudnya diarahkan kepada Raffi tadi. Baik sekali, cukup tenang Rifat di sana. Pelanggaran yang kami dilakukan oleh pemain Singapura. Rianto keluar. Sementara kartu kuning diberikan kepada salah seorang pemain Indonesia, Rifat Marasabesi, setelah melanggar atau melakukan teknik cukup keras tadi kepada salah seorang pemain Singapura. Rifat di sana, kita saksikan terus membayang-bayangi pemain Singapura yang tengah menguasai bola. Ya, kita lihat bagaimana sosok dari seorang Rifat dengan karakter yang saya kira cukup agresif ya. Ya, betul sekali. Saya kira dia tidak berhenti ya untuk bisa menguasai bola kembali. Tidak ingin bahwa bola dikuasai oleh lawan. Sebuah karakter yang agresif. Ya, inilah Rifat Marasabesi. Kartu kuning sudah diberikan wasit Suwarto kepada Rifat yang memang baru dimasukkan oleh Fardi Husaini di babak kedua ini. Alwi, masih Alwi, coba mengelabui dua pemain Singapura. 70 menit pertandingan, Indonesia masuk gol 1-0 atas Singapura dalam uji coba internasional bertajuk AFF Championship 2015. Ya, berbeda ya. Di babak kedua ini terlihat para pemain timnas Indonesia lebih berusaha untuk melakukan passing ya. Mereka mencoba untuk menerapkan kerjasama tim yang lebih baik lagi. Ya, dan justru saya kira sudah 6 kali melakukan passing tanpa putus ya. Syukron. Masih di tengah kita saksikan para pemain Indonesia. Kerjasama pendek 1-2. Lepas tadi bola dari Justin Stephen. Masih Indonesia menguasai bola. Firman tadi, balik Firman. Kita
lihat tidak ada pressing dari para pemain Singapura. Lepas tadi dari penguasaan main Indonesia, dan kita lihat dari pelanggaran dilakukan oleh Rafif. Ya, sudah 2 kali ya pelanggaran justru dilakukan oleh timnas Indonesia di lini tengah. Saya kira mencoba memberikan sinyal kepada timnas Singapura bahwa mereka pun bisa bermain keras seperti halnya para pemain Singapura melakukannya di babak pertama. Ya, duel-duel yang berani. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Adin Adi Jayadi, striker Singapura. Sodoran umpan tadi dari kartu sebelasan Adi Setio. Asnawi tadi. Baik sekali, Steven di sana. Lepas lagi bola dari kaki Steven. Cepat melakukan serangan balik Singapura. Masih Singapura kali ini dari sektor kanan. Saudara umpan lagi ke tengah, kita saksikan baik sekali kali ini terbuka pertahanan dari Indonesia dan sebuah syuting yang lemah dalam posisi yang sangat terbuka sebenarnya tadi pertahanan Indonesia. Iya, sesuatu hal yang berbahaya ya apabila memang tidak memberikan pressing dari lini tengah kepada para pemain Singapura. Ya, kita saksikan bagaimana satu pemain bisa mengecoh hingga 2 pemain di pertahanan Indonesia mendapatkan space, dan beruntung juga bagaimana posisi dari Nadet ya berada pada posisi yang pas untuk bisa melakukan save. Ya, saya kira perlu ada sedikit ketenangan di lini belakang Indonesia, karena beberapa kali kita lihat tadi mampu diterobos lini belakang Indonesia oleh para pemain Singapura. Iya, karena sedikit berbeda ya sistem pertahanan dari timnas Indonesia dan Singapura, di mana pertahanan timnas Singapura sedikit maju ke depan, sedangkan pertahanan dari timnas Indonesia lebih berada di belakang ya, sehingga memang tidak memungkinkan untuk melakukan pressing dari lini tengah, di mana Alwi dan juga Asnawi ya bermain sangat dominan di lini tengah untuk bisa mengembangkan sebuah serangan ke lini pertahanan Singapura. Dan di saat itulah kita lihat serangan dari Singapura hanya berhadapan dengan lini pertahanan dari timnas Indonesia. Rafif tadi kirim umpan ke depan, Justin Steven kepada rival. Kita saksikan kali ini di dalam kotak penalti Singapura. Indonesia melakukan tekanan baik sekali, kerja sama 1-2 dan lagi-lagi clearance dilakukan pemain belakang Singapura. Gagal lagi Indonesia. Kali ini kembali tekanan dilakukan oleh pergerakan dari Andrew. Clearance kurang baik tadi sebenarnya. Rival gagal lagi, rival Lastori. Serangan balik Singapura. Kita lihat tidak ada rekannya di sana. Sporadis, tidak. Ya, serangan yang sporadis, namun memang tidak mudah ya untuk bisa melewati lini pertahanan Indonesia yang memang digalang oleh Andi Setio. Kita lihat Andi Setio memang tidak banyak menguasai bola, tetapi perannya sangat berpengaruh kepada rekan-rekan yang lain. Sepertinya pengaruh yang sama yang dilakukan oleh Joshua di pertahanan Singapura dilakukan juga oleh Andi Setio di pertahanan timnas Indonesia. Saya kira Singapura sudah punya satu bintang untuk masa depannya, itu penjaga gawang di proyeksi U19 mereka, Muhammad Zarfan bin Rohaijat. Tampil begitu impresif di sepanjang babak pertama tadi sebenarnya, bahkan sampai menit lebih dari 7 kali penyelamatan ya. Saya kira ada 8 yang melakukan penyelamatan yang bisa saja tercipta gol bagi timnas Indonesia. Dan salah satu tanda-tanda ya sebenarnya Singapura juga sangat mengandalkan penjaga gawangnya selain juga lini pertahanan yang digalang oleh Joshua. Setuju. Sebentar kita saksikan dulu di layar kaca bagaimana Asnawi, salah satu gelandang Indonesia yang sebenarnya tampil cukup solid dalam kerjasama dengan Rafif dan juga Alwi di lini tengah Indonesia ya. Kembali pemain baru disiapkan oleh Fahri Husaini, nomor punggung 18 Ronaldo Ego Julianto. 6 pemain baru sudah dimasukkan oleh Fahri di babak kedua ini. 15 menit menjelang pertandingan. Ya, secara skor memang masih 1-0. Namun secara permainan saya kira Indonesia bisa unggul lebih dari 3 gol ya, jika saja ada finishing touch yang lebih baik lagi. Ya, lagi kita saksikan bagaimana pergerakan dari Justin Steven ini di depan Indonesia. Masih sulit. Peran yang sama saya kira dimainkan oleh Justin seperti yang juga diperankan oleh Fernando sebelumnya sejak menit awal pertandingan. Namun sampai dengan saat ini baik Fernando maupun Justin
masih agak kesulitan untuk lepas dari kawalan maupun pressing dari ya. pemain belakang Singapura. Memang sebagai ujung tombak tidak mudah ya pada saat tim lawan bermain sangat defensif, di mana Singapura juga memiliki fokus yang luar biasa di lini pertama bersama kaptennya Joshua. Pergantian pemain di bawah mister gawang Singapura, masuk Ahmad Fadli bin Muhammad Tamim menggantikan Muhammad Sarham bin Rohaizan. Ini adalah uji coba, jadi pergantian pemain ini tidak lepas, tentunya tidak ada korelasi dengan penampilan. Iya benar sekali ya, setiap pemain bisa diganti ya. Maka saya kira sekali lagi Zarfan tampil cukup impresif. Luar biasa, saya kira man of the match bagi Singapura adalah Zarfan, bukan hanya dari penyelamatan penalti, tetapi juga dari penyelamatan melalui penyerangan ya, ataupun melalui permainan terbuka. Zarfan memang sepertinya menjadi Ya. lini pertahanan ya bagi Singapura sendiri, karena berkali-kali ia juga bisa maju dari garis gawangnya untuk melakukan intercept dari serangan yang coba dibangun oleh timnas Indonesia. Ya, satu lagi setelah Asnawi tadi keluar dengan terpincang-pincang, Syukron, pemain Indonesia, center back Indonesia yang tampil cukup solid bekerjasama dengan kapten sebelasan Andi Setio. Secara keseluruhan, Binder, bagaimana Anda melihat bagaimana penampilan Indonesia di babak pertama tadi dengan Indonesia di babak kedua ini, karena sudah 6 pergantian pemain, bahkan 7 dilakukan oleh Fahri. Di babak kedua terlihat kerjasama tim lebih rapi lagi ya, di mana para pemain lebih sering melakukan passing, kemudian lebih lama lagi menguasai bola, namun secara penyerangan memang belum terlihat begitu efektif. Baru 2 peluang yang tercipta ya hingga menit di babak kedua ini. Ini berbeda dengan di babak pertama, di mana ada 5 peluang yang tercipta dalam waktu 45 menit, salah satunya terjadi gol. Ya, kita saksikan nomor punggung 13 sudah bersiap-siap masuk lapangan, Yoga Pratama yang akan menggantikan Syukron yang tadi sama kita saksikan pemirsa, meninggalkan lapangan dengan agak terbincang-bincang tadi. Indonesia masih menguasai bola. Kita lihat bagaimana marking yang dilakukan oleh 2 pemain Singapura kepada pemain Indonesia yang sedang menguasai bola. Lepas tadi bola dari penguasaan Firmansyah. Sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Justin Stephen tadi. Lakukan terhadap kapten sebelasan Singapura, Joshua Bennett. Inilah Justin. Walau pas lagi ditunjukkan pemain Singapura ke depan, masih sangat konsisten sekali penampilan dari kapten sebelasan kita, Andi Setio, nomor punggung 5. Pemain yang baru masuk menggantikan Syukron tadi, Yoga Pratama. Masih Yoga mengirim bola ke depan. Kita saksikan Rifan Alasabesi, namun bola lebih dulu ditangkap oleh penjaga gawang Singapura yang juga baru masuk dari Ahmad Fadli. Masuk di menit ke-80, Indonesia masuk gol 1-0 atas Singapura. Dan kali ini pergantian pemain di bawah mister gawang Indonesia, Satria Tama Hardianto masuk menggantikan Nadet Argawinata. Iya, hampir semua pemain yang di bangku cadangan ya. Dimainkan oleh Coach Fahri Husaini hingga menit ke-80 ini, memberikan peluang bagi mereka semua untuk bisa merasakan bermain sebagai satu tim. Dan Fahri juga mengakui di luar uji coba internasional ini sendiri, dia sebenarnya sudah mengantungi nama-nama yang memang akan ikut, ya. Tidak akan ikut di seleksi berikutnya. Benar. Masuk dalam gerbong 7 pemain yang akan dipulangkan. Tapi inilah yang diingin oleh Fahri, bagaimana para pemain punya kebanggaan tersendiri bisa bermain di Stadion Gelora Bung Karno dengan kostum kebesaran tim merah putih. Ya, gagal tadi bagaimana serangan dibangun oleh Singapura, dipotong tadi bola oleh Alwi. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pergerakan Alwi yang cukup merepotkan lini tengah dari Singapura. Kita lihat tadi bahkan harus dilakukan dengan keras. Ya, penampilan Alwi ini sangat konsisten ya sebagai gelandang tengah
pemain yang satu ini belum menunjukkan kelelahan dan dia memang sangat rajin untuk bisa membantu pertahanan ya. Kita lihat. Ya agak nakal tadi untuk sontekan atau gerakan kaki dari pemain Singapura, Adin Adi Jayadi. Bahkan kartu kuning diberikan oleh wasit Suwarto terhadap striker Singapura ini. Saya kira memang agak frustasi penampilan dari Adin sendiri ya, karena sampai dengan saat ini sulit sekali dia untuk bisa berimprovisasi menusuk daerah pertahanan dari Indonesia. Iya, sebagai penyerang kita belum melihat ada peluang ya. Wow, baik sekali sebuah lepas. Lagi-lagi kita lihat kemampuan dari pemain Indonesia mampu melakukan tusukan sampai ke daerah pertahanan dari Singapura, namun crossing yang atau cutback yang masih lemah. Belum terlihat ada keakurasian ya. Memang saya kira masih membutuhkan waktu untuk terus bermain dalam pertandingan uji coba ataupun berlatih ya agar bisa menemukan akurasi yang lebih baik lagi. Sebelumnya juga terus dilakukan oleh Zakaria di babak pertama. Dan kita nantikan Binder apakah momen ini mampu dimanfaatkan untuk dua kalinya bahwa tendangan sudut Indonesia mencetak gol sudah dilakukan. Kita lihat terbang lagi pemain nomor 13 Yoga Pratama dan Indonesia masih menguasai bola mengurung daerah pertahanan dari Singapura. Alwi di sana mengirim bola ke depan, Stephen Justin mampu menangkap bola, penjaga gawang dari Singapura Ahmad Fadli. Gagal lagi Indonesia. Yoga tadi masih Singapura. Kita lihat cukup solid, cukup rapat, cukup penuh pemain Indonesia di lapangan tengah. Sulit bagi Singapura. Ya saya kira ini menjadi catatan paling menonjol sampai dengan menit ini. Sejak awal babak kedua tadi, bagaimana Indonesia masih agak lemah dalam penyelesaian akhir. Iya, betul sekali. Dan dalam hal untuk meraih umpan juga tidak mudah ya untuk mendapatkan peluang. Karena memang final pass yang dibutuhkan oleh penyerang yang di depan ini hingga saat ini kita belum melihat ada akurasi yang tercapai. Khususnya di babak pertama memang pergerakan dari Zakaria sangat baik, sangat menyulitkan lini pertahanan Singapura. Namun pada saat dia melakukan cutback ataupun memberikan umpan, tidak ada satupun yang sebenarnya mampu melahirkan sebuah peluang berbahaya ya, yang seharusnya hadir dari diri Fernando. Dan di babak kedua ini pada saat Justin Stephen masuk, kita lihat kondisi yang sama juga bagi Stephen, di mana ia lebih banyak harus mencari bola. Sedangkan di sini kita lihat Rafif ya, sepertinya pemain yang juga bersama Aldi yang masih bertahan di lapangan sejak menit pertama. Kita lihat kedua pemain yang bermain di tengah bersama-sama. Ya, pergantian pemain di kubu Singapura, Muhammad Shah masuk menggantikan Amiruddin Ashraf. Indonesia lempar ke dalam, kita saksikan tadi sudah dilakukan oleh Andrew, namun bola lepas dari penguasaan Justin Stephen. Ya, kita belum melihat pergerakan yang cukup berbahaya dari Justin Stephen di depan Indonesia. Memang pemain yang satu ini sebenarnya permainannya lebih mobile ya dibandingkan oleh Fernando, di mana ia ada dua kali melakukan perubahan posisi, namun memang sulit tampaknya untuk mencari celah. Ini saya kira menjadi peluang bagi Indonesia. Kita lihat ketenangan mereka. Cukup baik sebuah kontrol bola dari Rival Astori tadi di sana. Namun lagi-lagi ada kapten sebelasan Justin Bernard di sana. Kali ini sebuah pelanggaran. Ya, keras tadi. Saya kira beruntung sampai dengan saat ini Singapura memiliki seorang bek yang cukup tangguh atas sebelasan mereka. Saya kira gol 1-0 ini tidak lepas dari kontribusi. Iya benar. Selain juga tangguh, saya melihat sepertinya pemain yang sudah lama berada di tim ya, karena bermain sangat tenang, penuh pengalaman, bisa mengontrol situasi pada saat lini pertahanan terancam. Sebuah gerakan akan-akan dari rival tadi, berbuah kartu kuning dari wasit Suwarto. Ya, makin keras ya. Betul. Kita lihat dalam waktu 1 menit sudah ada 2 kartu kuning. Cukup sering sekali kita lihat benturan-benturan terjadi dari pemain kedua kesebelasan baik Singapura maupun Indonesia, dan lagi-lagi wasit Suwarto agak sering kali ini untuk mengeluarkan kartu kuning kepada pemain dari kedua kesebelasan. Kali ini tampaknya diberikan kepada pemain Singapura Muhammad Fahmi. Setelah sebelumnya Indonesia juga mendapat kartu kuning yang diberikan kepada Rival Astori.
Ya, sekali lagi saya kira ketangguhan dari kapten sebelasan sekaligus center back Singapura Joshua Bernard ini tentu cukup berpengaruh sehingga saat ini Singapura masih mampu menahan Indonesia, tidak membobol gawang mereka. Skor 1-0 masih bertahan cukup lama sampai saat ini untuk kemenangan Indonesia. Hilang bola lagi Indonesia, lepaskan oleh Singapura, dan ini berkali-kali kita melihat bagaimana lompas-lompas dari Singapura juga kerap jatuh di posisi yang kosong. Iya, namun sebenarnya koordinasi di lini pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik ya. Praktis hanya satu peluang yang lahir dari timnas Singapura di babak kedua ini, dan itu pun karena memang tidak ada pengawalan dari lini tengah. Karena memang Aldi dan juga Rafiq yang lebih banyak untuk berfokus merancang sebuah serangan. Dan kita lihat tadi bagaimana strength dari seorang Justin Stephen juga masih kalah dengan pemain belakang dari Singapura. Duel 1 lawan 1 tadi. Kali ini memang kita lawan untuk Indonesia sudah lakukan Andrew di sana. Umpan kepada Rafiq. Lagi-lagi bola berhasil dicuri pemain lawan Singapura lagi kali ini. Ya, memang dalam untuk Singapura. Kembali Indonesia mencuri bola. Kita lihat gagal lagi. Dua pemain melakukan pressing pada pemain Indonesia yang tengah menguasai bola. Dihalau tadi bola oleh Andrew. Kembali jatuh kaki pemain Singapura. Masih Singapura gagal dikejar, lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Sementara salah seorang pemain Indonesia nomor 21 Yadi Banur Rohmat sudah memasuki lapangan menggantikan Ali, pemain yang sampai saat ini saya kira punya durasi cukup paling panjang. Iya, paling panjang dan paling aktif ya sepanjang pertandingan. Saya kira stamina akan menjadi faktor yang penting bagi para pemain timnas U19 ini. Riva tadi sebuah serangan umpan kepada Fimas ya, ke belakang dia. Masih Indonesia menguasai bola. Nomor 14 Andika Agrama. Lepas lagi bola dari Andika Agrama. Ya, kita lihat bagaimana makin para pemain Singapura memaksa Indonesia harus melakukan back pass, dan kita lihat tadi kembali bola jatuh mengarah ke daerah pertahanan Indonesia, namun dikuasai penuh oleh penjaga gawang yang baru masuk Satria Tama Randianto. Langsung ke depan bola. Yang offside dulu tampaknya, kita saksikan salah seorang pemain Indonesia. Sementara inilah dukungan khas supporter Indonesia yang memang dikenal sangat fanatik sepak bola. Iya, memang. Terus menjadi menarik. Ini menjadi lagi-lagi menjadi atmosfer tersendiri bagi anak-anak muda ini. Iya, saya kira sesuatu yang sangat mengejutkan pastinya bagi timnas Singapura ya, dimana mereka pun melihat bagaimana timnas Indonesia mendapat dukungan yang sangat baik di Stadion GBK di sore hari ini. Nomor punggung 2 dari Singapura Muhammad Rusaidi tampil cukup kokoh di posisi sebelah kanan pertahanan dari Singapura. Beberapa kali kita saksikan tadi sebuah penetrasi yang dilakukan oleh pemain Indonesia, selalu kandas untuk melakukan gerakan dari Rusaidi. Lagi kita lihat kali ini dari sektor kiri pertahanan Singapura, lepas main Indonesia, kali skor tadi kita lihat mengirim umpan jauh dari kotak penalti tadi. Ya, sebuah syuting dari luar. Ya. Betul, sebuah syuting yang sebenarnya lebih tampak sebagai sebuah lob ya, dimana bagaimana Andika ya, sepertinya kita lihat pertama akselerasi yang rival tadi kita lihat sebuah chip tampaknya. Saya kira terburu-buru, kita lihat sekali lagi sebuah karpet dilepaskan oleh rival, dan di posisi yang saya kira tidak ada gangguan dari belakang Singapura. Terburu-buru melepaskan tendangan tadi Andika Agrama. Gagal lagi Indonesia. 90 menit pertandingan, masih masa injury time, Indonesia masih unggul 1-0 atas Singapura. Kita lihat cukup lugas kata sebelasan Indonesia, Andi Setio. Ya, konsisten ya sepanjang 90 menit ini. Tidak kita melihat ada kepanikan dari dirinya, bermain sangat sempurna. Usai kita ke barang dalam Singapura sudah dilakukan. Muhammad Syah, baik sekali tadi saudara umpan kepada Muhammad Zulkarnain.
Oh, di dalam kota penalti Indonesia tadi masih solid sekali daerah pertahanan dari Indonesia. Kali ini duel 1 lawan 1, lagi-lagi ada Justin Stephen di sana sebenarnya. Kita lihat lagi-lagi kalah duel bola dan ada Joshua Bernard di sana. Iya, back pass ya. Nampaknya back pass yang seharusnya Ini sangat elemental sekali. betul memang yang seharusnya tidak dipegang Dan ya. sebuah kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Singapura. Kita saksikan Iya, di kajian ini orang. jelas sekali sebuah back pass yang diberikan kepada Ahmad Fadli, di mana seharusnya ia menendangnya atau menguasainya, mengontrolnya, tetapi justru ia menangkapnya. Ya, menarik untuk dilihat indirect free kick. Ya, betul. Ya, sebuah situasi yang bisa menguntungkan timnas Indonesia. Dengan cerita yang agak berbeda, saya kira temanya sama. Ini juga ditunjukkan oleh kiper tim nasional Indonesia Kurnia Mega di ajang AFF lalu ya. Ya, Ketika itu melawan Filipina. ya, disinilah akan terindikasi bagaimana kerjasama tim ya, kerjasama antara pemain di timnas Indonesia melalui bola mati. Betul. Ya, Justin set piece. Stephen di sana. Bola diambil tadi oleh Firmansyah, saya kira ya salah seorang pemain Singapura namanya lebih dulu keluar bergerak lebih dulu. Kita saksikan pertandingan ulang, namanya harus ulang. Ya ada Justin, Ronaldo dan juga Firmansyah. Sementara pergerakan dari Muhammad Husaini tadi yang lebih dulu bergerak diganjakan untuk kuning oleh wasit Suwarto. Kita nantikan di masa injury time apakah Indonesia mampu menambah keunggulan menjadi 2-0. Kita nantikan sudah dilakukan tadi lagi-lagi. Namun dia akan bisa gawang Singapura. Rival ya. Ya, Kita lihat bagaimana rival mencoba dengan cepat untuk menjebol gawang dari Ahmad Fadli yang menyentuh ya, menyentuh salah satu pemain sama Singapura. belakangnya. Lagi kali ini di menit berikutnya peluang Indonesia langsung tadi masih gagal, namun bola masih dikuasai oleh Firmansyah. Kita saksikan Indonesia terus mengurung pertahanan dari Singapura. Langsung mengumpan ke depan. Offside dan kita saksikan rival Pastori. Namun gagal dia melakukan penguasaan bola. Namun rival kali ini kerjasama dia dengan Ronaldo. Firmansyah ke belakang. Firmansyah lagi. Ronaldo di sana. Masih Indonesia, kita lihat. Membentur lagi pemain belakang dari Singapura. Terus melakukan tekanan di menit-menit akhir pertandingan Indonesia. Kita lihat bagaimana konsistensi dari stamina pemain Indonesia. Sementara kita saksikan. Ya, saya kira ini stamina. Terburu-buru. Iya, memang betul. Saya kira memang tidak menyanggupi juga Muhammad Zulkarnain ya. Sudah unggul posisi. Benar. Kita saksikan tadi sprint dengan bola. Main nomor punggung 7 dari Singapura, Muhammad Zulkarnain. Namun sepakannya karena gawang Indonesia masih melenceng dan tentu saja masih belum mampu membobol gawang Indonesia, dan akhirnya wasit Suwarto meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.